Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nofbil Ali Hartawan, NPM 195415110. Saya mahasiswa jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Pada kali ini saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Eksplorasi dan Inventarisasi Anggrek di Kawasan Kebun Raya Bukit Sari, Jambi. Pokok pembahasan pada PPT ini adalah pendahuluan, kedua metode, hasil dari pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Pertama, pendahuluan. Pada tanggal 27 Februari 1998, areal hutan Bukit Sari yang terletak di Sengkati Kabupaten Batanghari dan Batang Tebo diubah nama menjadi Kebun Raya Bukit Sari berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan nomor 301 KPTS 2 1998. Kawasan ini berlokasi di pinggir jalan raya Jambi sampai Muara Buango dengan luas 300 hektar, wilayah yang termasuk ke dalam Kabupaten Batangsari seluas 220 hektar, sedangkan Kabupaten Baung Tebo seluas 80 hektar. Kebun Raya Bukit Sari terletak pada ketinggian 50-75 mdpl dengan topografi bergelombang dan berbukit-bukit terjal. Jenis tanah didominasi oleh tanah potsolik merah kuning, sitisol dan nultisol. Suhu udara berkisar antara 20 sampai 33,6 Celcius dengan curah hujan rata-rata dalam satuan tahun sekitar 93 hari atau 1606,5 mm. Di sekitar Kebun Raya Bukit Sari Jambi masih terdapat area hutan rakyat yang akan dijadikan perkebunan berupa hutan sekunder dengan jenis flora yang heterogen. Topografi hutan ini bergelombang terdiri dari bukit-bukit kecil terletak di dataran rendah dengan ketinggian antara 90 sampai 100 mdpl. Suhu udara relatif normal yaitu sekitar 28 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan udara cukup kering yaitu 50 sampai 60%. Jenis tanah berupa lempung liat dan warna agak kemerahan. Bila basah karena hujan, tanah menjadi lengket dan liat. Kemasaman tanah relatif netral dengan pH sekitar 5 sampai 6. Dulu kawasan ini merupakan daerah penebangan dengan hasil kayu cukup banyak, tetapi sekarang kawasan ini hendak dialih fungsikan menjadi hutan tanaman industri kelapa sawit. Sistem pengelolaan dikerahkan kepada masyarakat sekitar, di mana setiap kepala keluarga mendapatkan 2 hektar. Pada saat ini, program pengalihfungsian kawasan tersebut menjadi areal perkebunan belum terrealisasi sehingga rakyat memanfaatkan kayu-kayu yang cukup besar untuk ditebang. Jenis kayu yang banyak ditebang pada saat ini kayu berkualitas rendah yaitu kayu kompas, sedangkan jenis-jenis kayu Dipterocarpaceae yang berkualitas tinggi sudah habis ditebang. Tujuan: sehubung dengan adanya pengalihfungsian hutan alami menjadi areal perkebunan tersebut, dikhawatirkan sumber daya plasma di kawasan ini akan punah, termasuk keragaman anggreknya. Untuk itu, perlu segera diupayakan konservasi flora termasuk jenis-jenis anggrek dari kawasan tersebut ke dalam Kebun Raya Bukit Sari. Terhadap awal yang sudah dilakukan, yaitu inventarisasi keragaman anggrek yang tumbuh di dalam dan di sekitar Kebun Raya Bukit Sari. Metode: inventarisasi dilakukan melalui eksplorasi di dalam dan di luar Kebun Raya Bukit Sari, Jambi. Jenis-jenis anggrek yang ditemui diambil sampelnya untuk dikonservasikan secara ex situ di Kebun Raya Bogor dan Kebun Raya Bukit Sari, sedangkan sebagai koleksi hidup. Di samping itu, dibuat pula spesimen herbarium basahnya. Identifikasi tingkat marga dilakukan melalui pengamatan morfologi perawakan, sedangkan untuk mengidentifikasi sampai tingkat jenis dilakukan pengamatan morfologi bunga. Identifikasi dilakukan melalui penelusuran pustaka dan
terminasi dengan mencocokkan spesimen herbarium dengan koleksi anggrek di Kebun Raya Bogor dan Herbarium Bogorians. Metodenya yaitu pustaka-pustaka yang digunakan dalam identifikasi antara lain sumber dari 1990 sampai 2001 seperti DKK 1999 serta Steeden, Veden, dan Wood 1992 untuk anggrek tanaman secara khusus. Dihitung pula dominasinya melalui pengamatan jumlah individu dan frekuensinya. Pengamatan dilakukan pada setiap penjumpaan, yaitu setiap kali dijumpai anggrek tanah dalam perjalanan, maka dilakukan pengamatan populasi anggrek pada luasan 1 kali 1 meter kubik. Hasil dan pembahasan. Ditinjau dari keragaman floranya, kawasan Bukit Sari memiliki keragaman jenis tumbuhan yang cukup tinggi. Sayangnya jenis-jenis kayu meranti usia tebang sudah tidak ada lagi, sehingga saat ini rakyat menebang jenis kayu kompas, dan kayu arang-arang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada saat ini, pohon kampas merupakan tumbuhan yang cukup dominan di Bukit Sari. Jenis pohon besar lainnya juga ditemukan antara lain Phantasmarmatail, Sorea spp, Dera costulata, Dacroides costata, Canarium hirsutum, Canarium luteola, dan Artocarpus sp. Tumbuhan lain yang dominan di luar kawasan Kebun Raya Bukit Sari antara lain adalah beberapa jenis palem seperti Licuala paludosa dan L. spinosa, serta berbagai jenis rotan seperti Kalium, Daemonoropes, Cartaclisia, Marga macaranga yang memiliki daun cukup lebar merupakan salah satu tumbuhan pionir yang dominan. Keanekaragaman anggrek. Pulau Sumatera merupakan pulau kelima terbesar di dunia. Telah mengidentifikasi 1118 jenis anggrek yang tumbuh di pulau ini. Selain itu, kemungkinan masih terdapat 10% jenis anggrek yang belum diidentifikasi. Dari jumlah 41%, diantaranya diyakini sebagai anggrek endemik Sumatera. Secara umum, keanekaragaman anggrek di kawasan Bukit Sari tidak terlalu tinggi, yaitu sekitar 2,3% bila dibandingkan keseluruhan anggrek yang terdapat di Sumatera. Keanekaragaman anggrek. Bromedia finlaysoniana itu anggrek ini memiliki bunga yang menarik, yaitu berwarna putih dengan belahan bibir tengah kekuningan, belahan bibir samping garis-garis keunguan. Caladeria viridiflora. Caladeria viridiflora merupakan anggrek tanah yang tumbuh menjalar. Daun berjumlah 3-4 helai dan bunga muncul di ujung batang. Bunga mekar satu persatu, warna hijau muda kekuningan. Plocolotis javanica. Anggrek ini memiliki umbi semu yang memanjang ke atas dan berumpun. Karangan bunga berbentuk malai kurang lebih tersusun lebih dari 15-20 puntum, diameter 1,75 cm. Nephwedia ferratifolia. Daun memanjang seperti daun pandan yang tersusun berdekatan menjadi satu di pangkal batang. Bunga tersusun seperti malai, panjang sekitar 50 cm, warna kekuningan cerah. Koelok ini Forestremani. Bunga berwarna putih, bibir bunga didominasi warna kuning agak kemerahan. Bunga tersusun seperti malai menjuntai sepanjang 40 cm. Dalam satu tangkai terdapat 10-15 kuntum masing-masing kuntum dengan diameter sekitar 7 cm. Phalaenopsis corncherifi. Bunga didominasi warna kuning berloreng-loreng merah kecoklatan.
Diameter bunga kadang-kadang mencapai 4 cm. Pada satu tangkai bunga hanya 1 sampai 2 kuntum yang mekar bersamaan. Theocestele alata, karangan bunga berbentuk malai menjuntai panjang hingga 50 cm. Bunga kecil berjumlah banyak dan mekar hampir serempak. Warna bunga putih kekuningan dengan bercak-bercak keunguan. Dendrobium leonis, bunga kecil berdiameter 1,5 cm, tumbuh di ujung batang. Warna bunga kuning kecoklatan dan beraroma harum seperti vanili. Dendrobium aloifolium, jenis ini tidak terlalu menarik di antara bunga berukuran kecil dan tumbuh di ujung batang. Namun bila dilihat dari bentuk daunnya yang tersusun seperti kepang rambut, maka anggrek ini cukup menarik dan potensial untuk dijadikan tanaman pot. Dendrobium lamellatum, bunga berwarna kuning kecoklatan, lebar 1,5 cm, muncul di ujung batang yang sudah tidak berdaun. Jenis ini sangat umum dijumpai di Sumatera. Selain itu, daerah penyebaran lainnya adalah Jawa, Kalimantan, Malaysia, Myanmar, dan Thailand. Strategi usaha konservasi ex situ. Kerabat anggrek di alam merupakan aset kekayaan nasional yang sangat berharga, sehingga perlu dijaga dan dilakukan upaya pelestarian. Usaha nyata yang telah dilakukan adalah mengadaptasikan tanaman kolesi anggrek agar mampu tumbuh pada lingkungan di luar habitatnya. Selanjutnya, berbagai usaha pemeliharaan dioptimalkan agar anggrek mampu berbunga dan berbuah. Produksi bunga sangat penting untuk identifikasi jenis-jenis yang belum diketahui nama jenisnya. Anggrek epifit umumnya lebih mudah beradaptasi dan tumbuh secara ex situ dibandingkan anggrek tanah. Oleh sebab itu, teknik pemindahan anggrek tanah dan pemeliharaannya perlu lebih dikembangkan agar tumbuh lebih baik. Kesimpulan, kawasan di dalam dan di area Kebun Raya Bukitsari Jambi ditumbuhi sebanyak 26 jenis anggrek yang termasuk dalam 20 marga, terdiri dari 15 anggrek epifit dan 11 anggrek tanah. Chlorocognitis javanica merupakan jenis anggrek tanah yang paling dominan, sedangkan jenis lainnya yang populasinya juga cukup banyak adalah Tropidinea cooligoides, Nuidea feraltrifolia, dan Caldrea fildiflora. Jenis-jenis anggrek epifit yang banyak ditemukan adalah Conglire verstremani, Dendrobium leonis, Bulbophium pattern, Dendrobium lamellanthum, dan Dendrobium aloifolium. Beberapa jenis anggrek yang ditemukan sangat potensial untuk dikembangkan sebagai tanaman hias. Terima kasih karena telah menonton video presentasi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.